Ini materinya insya Allah langka sekali Pak, Bu. Jadi sayang kalau tidak dioptimalkan. Sampai saya sediakan ini kurang lebih 18 slide Pak. Masya Allah. Cuman nggak ada buat nampilinnya gitu ya. Saya pikir tadi ada buat nampilin slide, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu ngebayangin slide-nya aja seperti apa nanti ya. Gitu. Baik, sebelum kita mulai saya ingin coba Bapak Ibu fokus apa enggak gitu ya. Jadi biar materi ini betul-betul bisa diterima, diserap dengan baik, memang butuh kefokusan. Nah sekarang saya ingin coba tes Bapak Ibu fokus apa enggak. Boleh Bapak Ibu mau izin kita harus fokus dulu ya? Boleh ya? Baik Bapak Ibu, ini biasa yang saya lakukan kalau ngetes kita di pengajian fokus apa enggak gitu. Ya, siap Bapak Ibu, biasa saya minta tangan Bapak Ibu seperti ini saja. Nah, nanti kelihatan mana yang masuk surga, mana yang enggak gitu ya. Enggak lah ya gitu. Kalau saya minta Bapak Ibu tutup, tangannya ditutup. Kalau minta saya buka, buka. Seperti biasa ya. Kalau tutup kena Bu, Pak, tutup. Buka, buka. Ini yang biasa. Karena memang kita pengen menjadi orang yang luar biasa, kita balik gitu. Kalau saya minta buka, buka, tutup, tutup. Jadi gimana Pak Bu? Kebalikan. Nah, kebalikan ya. Ya. Yang salah nanti kita kasih hukuman. Hukumannya menghafalkan surat Al-Waqiah sampai selesai. Harus disesuaikan sama Ustaz Iman gitu. Kalau belum hafal nggak boleh pulang Pak. Jadi harus selesai. Ya. Siapa Bapak Ibu ya? Saya ulang biar nggak salah. Kalau saya bilang buka, buka, tutup, tutup. Ya. Siap? Yang salah, hafalkan surat Al-Waqiah sampai selesai dan setorkan langsung ke Ustaz Iman, dan kalau belum hafal nggak boleh pulang. Anaknya pulang duluan nggak apa-apa, nanti diantar ke sampah ini juga boleh gitu. Pak ini siap gitu nanti pulang. Ya siap? Siapa Bapak Ibu tuh kan? Nggak boleh isi ke kamar mandi, nggak ada gitu kan? Jadi harus duduk semuanya di sini gitu ya. Siap Bapak Ibu? Yang salah kita kasih hukuman. Ini ada Ustaz Didi, tolong bantu lihat siapa yang salah ya dia. Nanti kasih tahu saya gitu ya. Siapa Bapak Ibu? Buka gitu ya? Iya gitu. Biar nggak salah siapa yang buka. Betul. Ini kenapa panik begini Bapak Ibu? Jadi panik gitu. Kebalikan nggak sih? Iya ya. Ini kebalikan apa? Sebenarnya? Kebalikan Bang. Ini aja belum dimulai udah nggak fokus gitu. Yang bener apa yang kebalikan? Apalagi yang bener. Iya, Masya Allah. Kebalikannya ya, kebalikannya. Siap Bapak Ibu, kebalikannya. Buka, buka, tutup. Siap. Biar nggak salah, bismillah dulu Pak. Bismillah. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Tutup. Masih ada 4 orang bisa. Ustaz Iman, alhamdulillah. Ada santri nanti yang siap setelah hafalan surat Al-Waqiah. 4 orang. Yeah. Tapi biasanya memang begitu Bapak Ibu sekalian. Karena kita belajar di anak-anak kita suka ngeles, kita pun orang tua juga sering les kalau belajar. Ustaz tadi kan baru belajar, ya udah kita ulang biar nggak salah. Ulang lagi Bu, ulang. Kita tes lagi. Ini beneran, kalau yang salah dia harus dikasih info-nya hafalan surat Al-Waqiah. Siap Bapak Ibu? Siap. 1, 2, 3. Tutup. Iya. Bapak masih salah aja Pak gitu kan. Wah, Masya Allah. Iya. Bapak Ibu, kita belajar, kita aja yang udah tua gini dan sudah berusia, proses belajar aja perlu mengulang-ulang gitu. Apalagi dengan anak kita, Pak. Bu, ketika kita ingin mengarahkan kepada kebaikan dan cukup dengan satu kalimat, apakah bisa mereka langsung bisa melakukan kebaikan itu? Belum. Kita aja, perkara sederhana aja, salah-salah lagi Pak. Ini aja Pak gini Pak, biar nggak salah ikutin saya aja deh gitu kan. Siap ya Bu, biar nggak salah ikutin saya aja dah ya. Siap. 1, 2, 3. Buka. Udah Pak ikut, ini bener Pak, insyaallah gitu. Gak usah takut gitu ya. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Kita lakukan lebih cepat ya. 1, 2, 3. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Belum. Ini masuk santrinya banyak banget udah gitu ya. Yang
bakal setoran hafalan surat Al-Waqiah. Masya Allah. Nah gini mau memang Pak, kadang-kadang sudah diarahin, tapi ya semaunya kita juga. Ya begitulah gaya anak kita, ya. Udah diarahin, tapi namanya anak-anak ya pasti pengen keinginan anak-anak semaunya. Gitu. Oke lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, siap ya? Kita lakukan lebih cepat. 1, 2, 3, buka. Betul, buka. Betul, buka. Tahan. Hitungan ketiga kita gosok bareng-bareng. 1, 2, 3, Bu. Gosok. Yang cepat. Bu yang ini Bu. 1, 2, 3 sama-sama kita tempelkan di pipi. Nah, apa rasanya? Hangat, alhamdulillah. Berarti normal ya Bu. Kalau nggak normal, itu duduk kayak aja. Ya. Lagi Pak, Bu. 1, 2, 3 buka. Betul, buka. Betul, buka. Tahan hitungan ketiga kita gosok bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Lebih cepat Bapak Ibu. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3 sama-sama kita tempelkan di dagu. Ini saya baru tahu dagunya wali santri Rono Quran, dagunya di sini Pak. Ibu juga dagunya di sini gitu. Sampai akhir acara nggak sadar kalau di sini hanya pada sampai ini saya salah gitu ya. Bapak mau tanya Pak, maaf tadi kenapa dagunya di sini Pak? Ya? Galian. Kalau Bapak tadi kenapa dagunya di sini Pak? Kebalikan dong Mas, kebalikan. Karena apa? Karena ngikutin saya. Masya Allah, karena ngikutin saya. Ini salah satu menjadi materi kita yang sangat luar biasa Bapak sekalian. Gerak cepat dari era digital ini menjadikan semua informasi mudah diakses oleh anak-anak kita. Di sisi lain Bapak sekalian, kita abai dan kurang kontrol terhadap di era digital ini. Apa dampaknya dan bagaimana? Nanti kita akan diskusi ya. Jadi insya Allah materinya menarik sekali, sehingga Bapak Ibu pastikan, ingat, catat, jangan lupa, dan pastikan share ke pasangannya. Kalau suami istri nanti pulang jadikan diskusi, kalau suami nggak datang jadi diskusi di rumah, kalau suaminya istrinya nggak datang jadi diskusi di rumah. Siap Bapak Ibu? Ya saya tanya dulu, temanya menarik apa enggak Bu? Pak menarik Pak? Kalau nggak menarik kita ganti aja. Temanya kita ganti indahnya poligami ya Pak. Kata menarik sekali kata Bapak gitu. Enggak gitu. Ibu-ibunya bubar ya Bu gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Baik ayah bunda, mengawali pertemuan yang luar biasa ini, saya menyampaikan sebuah salam penghormatan dari Islam, sebuah salam yang diberkahi, sebuah salam yang akan kita dengar di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Luar biasa. Takbir. Ini yang semua ibu-ibunya Pak gitu. Ini jangan-jangan yang masuk surga ibu-ibunya doang lagi gitu. Oh jangan gitu. Suaminya juga ya Bu? Ya, suaminya. Iya. Karena ada ibu yang suaminya nggak pengen suaminya masuk surga Pak. Ada ibu yang suaminya nggak pengen masuk surga. Suaminya siapa? Suaminya Asia Pak. Firaun. Karena sudah zolimnya luar biasa. Baik Ibu sekalian, tema kita ini jangan rusak anakmu. Bagaimana agar fitrah anak kita bertumbuh dan terjaga. Dan kita berharap bahwasanya kumpulnya kita pada hari ini menjadi sebuah silaturahmi kita di dunia dan bersama-sama kita ingin masuk surga sekeluarga. Amin Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sama keluarga pengen masuk surga? Mungkin ya. Dia pengen masuk surga angkat tangan saya doakan. Ya Allah ya angkat tangan saja ya Allah. Jadikan penghuni surga bersama keluarganya ya Allah. Yang paling tinggi masuk surga duluan ya Allah. Amin. Pengen masuk surga Ibu? Masya Allah. Kata para ulama, surga itu mahal. Jadi para ulama bilang surga itu mahal. Apa? Karena mahal, karena memang rumit. Ketika dikatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Syekh Qutb dalam tafsirnya Fizul Quran dia mengatakan menyebutkan faman zuhziha 'anil nar dalam ada ikhfa di dalamnya, ada sifatul huruf yang tepat disebutnya, sehingga untuk mengucapkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah itu aja butuh upaya keras, apalagi untuk masuk ke dalam surganya.
Jadi di surat Al-Imran itu mengatakan siapa yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz. Itulah kesuksesan yang sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Untuk mengucapkan ayat ini susah betul, apalagi masuknya kata saya tutup dalam tafsir Al-Quran, sehingga memang butuh upaya keras agar kita bisa masuk surga bersama-sama keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kenapa kita kumpul-kumpul di sini, ya Bapak Ibu, mengalokasikan waktu, mungkin bisa jadi Bapak Ibu mencoba mengorbankan hal-hal yang lain yang Bapak Ibu mestinya bisa lakukan. Kalau tadi pagi-pagi Bapak Ibu perjalanan ke sini ya, lihat banyak komunitas-komunitas yang berkumpul, komunitas olahraga, komunitas kuliner, komunitas politik, komunitas apapun mereka berkumpul dan mereka bisa kumpul pagi-pagi. Pertanyaan besarnya adalah, ketika banyak orang mampu berkumpul menyatu pagi-pagi hari bersama komunitas dunia mereka, kenapa kita begitu sulit dan rumit kita kumpul untuk bersama-sama membangun komunitas yang komunitas itu akan mengantarkan kita ke surga bersama keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita berharap menjadi hujah di hadapan Allah, bahwa ya Allah, saksikan ya Allah, di pagi hari ini kami berkumpul bersama ya Allah. Engkau saksikan bagaimana bersama anak-anak kami Engkau catat ini menjadi perjalanan kami untuk meraih surga-Mu ya Allah. Itu yang kita inginkan, Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak kerumitan-kerumitan yang mungkin kita hadapi saat ini, yang dunia sekarang sedang mengabarkan resesi, lalu kita masih belum bisa move on dari COVID yang memang berdampak kepada sebagian besar ekonomi saudara-saudara kita. Namun bukan berarti kerumitan-kerumitan itu tidak menjadikan kita abai terhadap perkara-perkara akhirat. Justru gerak kita kesini adalah insya Allah, dan saya doakan di tempat yang mulia ini, apapun beragam macam permasalahan Bapak Ibu semuanya, insya Allah tuntas hari ini, insya Allah. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam masjid ini dan Bapak Ibu mengatakan doa, Allahumma tafri afwa rahmatik, ya Allah bukakan semua pintu-pintu rahmat-Mu. Ketika kita mendoakan itu, setiap kebaikan itu rahmat, sehingga rahmat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang siapapun yang hari ini punya kesulitan rumah tangganya, insya Allah Allah selesaikan dengan rahmatnya. Kesulitan ekonominya, insya Allah Allah selesaikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan mendidik anaknya yang belum ideal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah Allah selesaikan. Ketika Bapak Ibu berdoa di tempat ini, Allahumma tafri afwa rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmat-rahmat-Mu ya Allah. Semua rahmat Allah yang tersedia di langit disiapkan, dilimpahkan kepada siapapun yang berdoa dan duduk di majelis-majelis ilmu, masya Allah, dilemparkan dengan cuma-cuma Bapak Ibu sekalian. Sehingga alangkah ruginya kalau kita tidak mau mengalokasikan waktu untuk kumpul-kumpul dalam menuntut ilmu seperti ini. Sehingga pastikan pertemuan-pertemuan ini menjadi satu habit untuk keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak cuma sebulan sekali, tapi sepekan sekali, dimanapun, di masjid apapun, bersama ustaz siapapun, nggak usah milih-milih. Nah ini satu lagi yang menjadi sebuah keberkahan. Kenapa banyak sekarang ilmu tapi kok perubahannya nggak signifikan? Bapak Ibu silakan buka YouTube, klik keywordnya tausiah. Itu berbagai macam ustaz itu kumpul semuanya. Ustaz NU, Ustaz Muhammadiyah, Ustaz Salafi, Ustaz HTU, semuanya kumpul semuanya. Bapak Ibu mau silakan ambil semuanya. Tapi ketika ilmu itu mendatangi kita, maka kenapa kok kita sulit begitu berubah terhadap ilmu yang sudah kita pelajari? Sehingga para ulama sepakat bahwasanya yang merubah seseorang itu tidak sekedar ilmu tapi keberkahan. Pertanyaannya Bapak Ibu ayah bunda, apa yang menjadikan keberkahan ketika menuntut ilmu? Keberkahannya adalah wadah mendatangi sumur, bukan sumur yang mendatangi wadah. Jadi sekarang kebalik Bapak sekalian. Ilmu itu datang begitu cepat kepada kita. Ustaz datang ke tempat-tempat yang berbeda dengan tempo salafus salih zaman dulu. Ustaz duduk di majlis rumahnya dan murid-murid itu hadir ke rumah mereka. Sebagaimana kisah Imam Syafi'i ketika ingin merujak kitab Al-Muwatta, beliau datang langsung ke Imam Malik. Wahai Imam Malik, ada tamu di depan. Siapa? Namanya Syafi'i. Lalu baru mau duduk disuruh pulang sama Imam Malik. Karena memang gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik, walaupun adik pada akhirnya berbeda mazhab. Disuruh pulang, Pak. Engkau pulang aja. Kenapa suruh pulang? Karena engkau sudah memahami kitab Al-Muwatta. Saking cerdasnya beliau, kenapa? Satu majlis ke satu majlis datangi karena takut untuk mendapatkan keberkahan.
Digambarkan dalam kitab Syiar An-Nubala bagaimana semangatnya Imam Ahmad itu menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian. Digambarkan saking cintanya dengan satu majelis, baru duduk selesai gurunya berbicara, keluar masjid mencari tempat yang lain sampai sedanya nggak sempat dipakai. Hanya gara-gara ingin dapat di kursi yang paling depan, di tempat yang paling depan, sampai menurut beliau untuk memasangkan kakinya di sendal itu sesuatu yang membuang-buang waktu. Jadi dia ingin jangan sampai keberkahan itu lewat sehingga dia datang telat dan nggak bisa mendapatkan kursi yang paling depan. Saking ingin mengejar keberkahan Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Sehingga wajar kalau seandainya perubahan-perubahan yang terjadi di zaman salafus saleh itu betul-betul mengagumkan kisah-kisah mereka. Bu, ada yang tahu Imam Bukhari itu seperti apa kecilnya? Imam Bukhari itu seperti Ustadz kita tadi, Ustadz Iman. Beliau buta permanen sejak lahir. Karena kesolehan dari ibunya didoakan, karena Imam Bukhari ingin belajar hadis didoakan. Itu Masya Allah, buta yang permanen itu bisa imam. Kenapa bisa demikian? Keberkahan dari doa seorang ibu. Kenapa ibu bisa mendapatkan keberkahan? Tadi wadah mendatangi sumur, bukan sumur yang mendatangi wadah. Karena kalau sumur yang mendatangi wadah, secara kaidah itu sudah salah. Ketika kaidah salah, tidak akan ada keberkahan. Mengapa harus wadah yang datang ke sumur, Bapak Ibu sekalian? Ketika wadah ember datang ke sumur, tidak semata-mata langsung mendapatkan air, enggak. Tapi ember itu butuh diturunkan, butuh dicemplungkan, ditarik lagi ke atas. Ada effort yang luar biasa ketika seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu, sehingga disitulah keberkahan, Masya Allah. Sehingga saya mendoakan yang rumahnya paling jauh paling berkah, Insya Allah. Yang paling jauh mana? Yang paling jauh mana, Bu? Rawa Bebek, Masya Allah. Butuh naik apa, Bu? Sini, Bu. Pada foto aja ya. Rawa Bebek sih dia apa? Sebelum kalender ya, kaji ya. Masya Allah. Ada lagi bapak-bapaknya, Pak? Yang paling jauh di mana, Pak? Wisma Asri. Ini ada tetangga saya, kita satu jamaah masjid ini, kita harapkan tetangga masjid. Masya Allah. Kebumen. Masya Allah, Bu. Kampungnya Kebumen. Bapak-bapaknya nggak mau Padang saya, bukan itu juga. Nggak tahu kampungnya ya. Wah, terakhir ya, masuk. Baik, itu Bapak sekalian. Jadi memastikan pertemuan kita ini berkah dan menjadi sebuah pembelajaran. Sehingga saran saya adalah kurangi belajar di YouTube-nya dan datangi majelis taklimnya. Siapapun ustadznya, datangi Bu. Kenapa ya? Guru-guru kita tuh gurunya banyak gitu. Ada seorang ulama besar namanya Imam Mujahid. Beliau tuh gurunya 1000, Pak. Gurunya banyak banget itu 1000. Masa kita cuma guru satu dan hadus itu aja gitu ya. Sehingga jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang tidak lentur dalam menghadapi perbedaan-perbedaan. Baik, sehingga Bapak sekalian kembali niatan kita untuk kumpul-kumpul di sini. Tidak sekedar kumpul atau kumpul sekedarnya, tapi kita berharap pertemuan ini ingin menjadikan kita membuat agar kita menjadi orang tua yang terus bertumbuh dan berkembang, Bapak sekalian. Karena kenapa demikian? Karena anak-anak kita nggak butuh orang tua yang sempurna. Kalau diingat, kalau dicatat dan pastikan ini menjadi satu filosofi hidup bahwasanya anak-anak kita nggak perlu orang tua yang sempurna, Bapak Ibu sekalian. Yang dibutuhkan anak kita cuma satu. Anak kita hanya butuh orang tua yang selalu meningkatkan kualitas dirinya. Sehingga paham betul bagaimana ketika berkomunikasi dengan anaknya di usia 0 sampai usia 5 tahun. Sehingga pada saat di usia 6 sampai 10 tahun itu berubah gaya pola asuhnya. Karena kenapa? Ayahnya, bundanya meningkatkan kualitas dirinya. Ketika anak sudah menggapai masa-masa remaja, berubah lagi gaya pendekatannya. Karena kenapa? Terus meningkatkan kualitas dirinya karena berubah gaya pendekatannya. Yang menjadi masalah hari ini adalah ketika orang tua mengatakan cara inilah yang paling tepat, cara inilah yang paling benar. Mohon maaf, ayah bunda, itu pernyataan yang tidak tepat sebetulnya. Sehingga duduknya saya di sini pun juga tidak menyatakan saya yang paling tahu, enggak juga. Saya yang paling benar, enggak juga, Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya sampaikan adalah ingin sama-sama sharing. Karena pengalaman mendampingi remaja lebih dari 18 tahun. Dan kalau psikolog atau kalau psikiater itu prosesnya gini, Pak.
ada satu anak di terapi paling lama sebulan udah selesai. Tapi alhamdulillah Bapak sekalian, kalau saya itu nggak sebulan 2 bulan, sampai dari ada anak muda yang belum menikah, saya sampai hantarkan ta'arufnya, saya hantarkan khidbahnya, saya ketemukan dengan keluarga besar, sampai sekarang punya anak 3 masih interaksi dengan saya. Sehingga ilmu-ilmu ini yang ingin saya share, apa sih yang menjadikan orang-orang anak-anak remaja bertumbuh menjadi fase dewasa sampai mengantarkan membangun rumah tangga, dan dalam membangun rumah tangga bervisikan surga. Itu yang mau kita share bareng-bareng ayah bunda di sini. Sehingga di sini tidak ada yang siapa yang paling benar, tapi sama-sama kita sharing terhadap apa yang mungkin kita nggak mengalami. Di sisi lain ada orang yang pernah mengalami dan ini menjadi pelajaran hidup yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Sehingga ketika mengatakan, Ustaz, pola asuh yang terbaik yang seperti apa? Tidak ada jawaban yang paling kongruent terhadap masalah ini. Karena kenapa? Berbicara tentang cara memutuskan ini istihad. Sebagaimana pilihan fikih, kita boleh beristihad, kita mau ikut mazhab mana. Dalam ibadah pun Bapak Ibu boleh memilih mau tangan dulu atau lutut dulu ketika mau sujud. Apalagi berbicara masalah pengasuhan anak. Silakan Bapak Ibu beristihad. Yang paling penting adalah Bapak Ibu, ayah bunda punya frame besarnya. Saya harus apa sih yang saya tanamkan di usia ini sampai usia ini, di usia ini sampai usia ini. Kalau nanti anak saya mengalami masalah ini, apa yang harus saya lakukan? Itu sebetulnya. Sehingga tatanan untuk cara dikembalikan lagi kepada ayah bunda untuk beristihad. Mana cara yang paling ideal? Sepakat ayah bunda ya? Sepakat semua. Jadi di sini tidak ada guru, di sini sama-sama kita belajar bareng-bareng. Baik, kita masuk ke materinya. Tadi baru pembukaan ya Pak, pembukaannya udah lama banget gitu ya. Kita mengawali dari hadis yang muttafaqun alaih, yang saya yakin Bapak Ibu semua hafal hadis ini. Di mana kata Nabi SAW, setiap bayi itu dalam keadaan fitrah. Ayah bundanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi semuanya, siapapun bayi yang lahir ke dalam muka bumi ini, keadaannya dalam keadaan fitrah. Sebagaimana yang Allah sampaikan juga, alastu bi rabbikum, ketika Allah bertanya kepada setiap janin yang dilemparkan ruh oleh Allah, mereka menjawab qalu bala syahida. Betul ya Rabb, engkau Tuhanku. Siapapun janin dan dimanapun dia dikandung oleh ibu siapapun Bapak Ibu sekalian, semua akan mengatakan qalu bala syahida. Betul ya Rabb, engkau ada Tuhan. Sehingga lingkungan itulah yang menjadikan dirinya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Sehingga bisa dipastikan fitrah yang penuh dengan kebaikan ini bisa luntur, bisa rusak, bahkan bisa hilang Bapak Ibu sekalian hanya gara-gara faktor lingkungan. Bukan lingkungan eksternal, tapi lingkungan internal kita sendiri. Lingkungan internal kita siapa? Anak-anak kita siapa ya Bunda? Bapak dan Ibu. Ini yang menjadi satu PR bareng kita ntar nanti ya. Sebelum saya lanjutkan ke berikutnya, saya mau tanya, fitrah itu apa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya, fitrah itu apa? Jadi biar tektokan ya Pak. Ya Bu, mau jawab bareng-bareng apa mau ditunjuk Pak? Bersih Pak. Hah? Bersih. Apalagi Bu? Suci. Apalagi? Bersih, suci. Faktor yasturu, semula jadi. Contoh gini, ini air warnanya apa Pak? Bening. Jadi air itu memang aslinya bening. Nanti kalau dia coklat, dia merah atau hijau, itu ada proses yang dilakukan sehingga berubah warna. Tapi dari awalnya memang dia bening. Sehingga itulah fitrah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada niat jelek Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia. Tidak ada pencuri, tidak ada koruptor, tidak ada penjahat, tidak ada zina, tidak ada apapun yang diinginkan Allah ketika menciptakan manusia. Mereka melakukan kejahatan, tidak ada. Niat Allah semuanya bersih dengan keadaan fitrah tadi. Sehingga perjalanan fitrah itu nanti akan berubah, apakah dia menjadi anak yang lurus atau anak yang tidak baik. Sebagaimana yang tadi di awal dibacakan narasinya sangat bagus sekali oleh MC kita, gitu, di mana Allah menyematkan dua potensi besar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lanjutnya apa Bapak Ibu? Qad aflaha man zakkaha wa qad
khaba man dassaha. Semua kita punya itu, termasuk juga anak-anak kita. Sehingga pada saat diangkat kebaikan, insya Allah mereka akan melakukan kebaikan. Namun kebalikannya, kalau seandainya kita pastikan mereka diarahkan keburukan, pasti mereka akan penuh dengan keburukan. Sehingga perjalanan kita menjadi orang tua itu, bagaimana kita selalu terus menghormati, bukan menghujat anak-anak kita. Kita terus menyayangi, bukan memfonis anak-anak kita. Bagaimana kita betul-betul bisa menyentuh jiwanya, bukan memaksakan kehendak kita. Karena kalau semua ini yang tadi yang memaksakan, mendominasi, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan terhadap fitrah anak-anak kita. Nggak kebayang Bapak sekalian, ketika saya diundang untuk seminar di Kalimantan berbicara parenting, pihak penyelenggara menyampaikan beberapa informasi. Ustaz, ada satu kejadian yang membuat kami pusing Ustaz di sini. Beberapa akhir bulan yang lalu, salah satu ini sekolah IT Pak, besar sekali di sana. Dari TK, SD, SMP, SMA, besar sekali. Ada satu kejadian yang membuat kami pusing sekali menghadapinya Ustaz. Apa kendalanya? Saya menanyakan. Ada salah satu siswa kami itu punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya selalu duduk paling belakang, dan selalu membuka HP-nya. Ketika kami perhatikan, ternyata selalu membuka situs-situs pornografi. Lalu kami panggil orang tuanya, dan orang tuanya tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh si anak, karena merasa anaknya baik-baik saja. Sampai dikatakan orang tuanya, Pak Ustaz, anak saya itu kalau habis jam 7 langsung ke atas, langsung dimatikan lampunya, udah tidak ada aktivitas lagi, dia istirahat Ustaz. Terus dibela anak ini, sehingga orang tuanya tidak meyakini kalau anaknya selalu menonton hal-hal buruk di kelasnya. Tapi ketika dilihat histori dari handphonenya, ternyata betul semuanya dari browsernya. Kan ada histori ya Bu, kita bisa macet tuh, bapak-bapak tahu lah gimana cara macet. Ya buka historinya, situs apa yang dibuka, dan ternyata orang tuanya kaget sekali. Ternyata ketika ditanya, nah kenapa kamu bisa begini? Bukankah setiap malam kamu istirahat? Lalu apa kata si anak? Ma, lampu itu cuma aku matikan supaya mama sama papa itu seolah-olah istirahat. Padahal enggak. Aku sama setiap malam aku menonton film-film pornografi. Dan perjalanannya nggak sampai sini. Cukup lama akumulasi kemaksiatan itu akrab dengan dirinya, yang pada akhirnya karena saking nggak tahannya dia menonton video kemaksiatan itu, dia janji dengan pacarnya di kelas sebelah, satu sekolah. Sudah lama terjadi hubungan pacaran ini, dan karena nggak tahannya untuk melampiaskan, dan mereka berdua melakukan perzinahan di kamar mandi yang tidak terlihat oleh kita semua. Dan waktunya waktu belajar, masih dalam waktu belajar, dan sangat mungkin diawasi dan kelihatan oleh pihak sekolah Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa anak ini kok begitu beraninya luar biasa? Ini menjadi sebuah catatan ketika seorang telah keluar dari fitrahnya. Dia berani mampu melawan rohnya, sebagaimana iblis mengatakan ada khulmin, aku lebih baik daripada dia. Ketika Allah memintakan sujud kepada Adam dan dia nggak mau. Dan gambaran makhluk yang keluar dari fitrahnya adalah kerusakan-kerusakannya akan terus bertumbuh dan membesar dalam kehidupan. Sehingga sangat sulit dan sangat tidak ada peluang lagi ketika fitrah telah rusak, seorang anak itu bisa lurus pada puncak ihdinas siratal mustaqim. Sangat sulit bagi ibu sekalian. Sehingga tugas besar kita adalah ayo berpikir keras bagaimana agar fitrah itu tetap terus bertumbuh dan bertambah. Nah, sehingga pertemuan ini insya Allah akan mengantarkan kita bagaimana caranya agar kita sebagai orang tua mampu dan punya tips and trick, dan kita sharing ya, supaya anak-anak kita terjaga. Saya mengawali dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tuanya yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah memastikan rusaknya anak itu berawal dari orang tuanya. Yang kadang-kadang kita sering responnya kurang bagus ya Pak. Ketika anak kita terlihat buruk langsung disalahkan, ini karena main game online ini gara-gara dia main di luar ini gara-gara dia kumpul sama mereka ini. Padahal
itu nanti dulu. Banyak faktor-faktor yang harus kita perhatikan karena jangan-jangan dia melakukan penyimpangan, ada kesalahan di dalam diri kita yang kita abai dan kita nggak aware. Radar kita kurang tinggi untuk memuhasabah diri kita, Bapak Ibu sekalian. Betapa luar biasanya pernyataan Sa'id bin Musayyib kepada anaknya. Wahai anakku, aku tambah rakaat sholatku setiap malam. Aku panjangkan sholat-sholatku setiap malam hanya untuk dirimu. Para salafus saleh mengetahui betapa dampak kesolehan orang tua akan berefek kepada kebaikan anak-anak mereka. Dan ini disepakati oleh para ulama, sampai Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu ketika mentafsirkan surat Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma shalihan, dan orang tua mereka karena orang tua yang dulunya mereka punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Cerita ayat 82 surat Al-Kahfi ketika Khidir dan Nabi Musa mendatangi rumah yang sudah mau runtuh. Di situ ada anak yatim. Khidir memperbaiki rumahnya sampai Nabi Musa bertanya, kenapa engkau capek-capek jauh-jauh hanya untuk merapikan rumah anak ini? Lalu kata Khidir, aku mendapatkan perintah untuk menjaga anak ini. Masya Allah, Allah menggerakkan 2 orang terbaik di zamannya untuk merawat kedua anak ini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena wakana abu masalihan, karena orang tua anak ini dahulu solehnya luar biasa. Allah datangkan orang terbaik di zamannya, gak 1 tapi 2, Khidir dan Nabi Musa untuk menjaga anak itu. Sehingga pada saat kita konsentrasi mempersolehkan diri kita, maka sudah bisa dipastikan insya Allah Allah akan menjaga kebaikan-kebaikan yang hadir dalam anak-anak kita dan pasti dijauhkan keburukan-keburukan. Makanya ayah bunda saya sering mengimbau, ayo pastikan dan alokasikan waktu kita untuk terus belajar, hadir di majelis-majelis ilmu. Jangan cuma ngadain YouTube doang, berkahnya kurang, tetap ada berkahnya tapi kurang berkah gitu. Gimana caranya? Ayo datangi majelis ilmu. Di situ keberkahan berlimpah. Ada diskusi menarik ya Bu sekalian, ketika saya mengisi mabit 2 pekan yang lalu ada pertanyaan, Ustaz, ini ada 2 orang tua yang sama, punya aktivitas yang sama, sama-sama aktivis dakwah, kok hasil dari anaknya berbeda? Padahal mereka juga punya guru yang sama dan mempraktikkan hal yang sama. Bapak Ibu coba jawab, kemana itu bisa berbeda? Gurunya sama, aktivitas dakwahnya sama, ilmunya dapatnya sama, tapi hasilnya berbeda. Lalu saya jawab, pertanyaannya rada-rada sulit, tapi dijawab dengan cara yang paling gampang. Tentang apa? Keberkahan. Bisa jadi yang satu keluarganya diberikan keberkahan sehingga mudah anak-anaknya berubah. Bisa jadi yang satu lagi ada sesuatu yang Allah kurang berkenan karena tidak berkah di dalamnya. Caranya sama, ustadznya sama, ilmunya sama, tapi hasilnya berbeda. Sehingga konsentrasi kita Bapak sekalian berbicara tentang kita sebagai orang tua, tanggung jawabnya adalah bagaimana memastikan keberkahan itu hadir. Sehingga ayah bunda yuk serius merawat dan mendidik anak kita. Kenapa? Kalau kita tidak serius dalam bersama anak-anak kita, maka akan ada yang namanya kekosongan pengasuhan. Ada keterangan yang saya dapatkan tentang master deprivation atau kelaparan terselubung. Apa itu ayah bunda kelaparan terselubung? Kelaparan terselubung ini yang dirasakan oleh anak-anak yang kosong jiwanya. Ketika anak jiwanya kosong, yang sering terjadi adalah kecemasan, tidak percaya diri, gak tentram, gak aman, dan cenderung melawan orang tuanya. Karena kenapa? Jiwanya kosong. Pertanyaannya, apa yang bisa mengosong? Ya, apa yang bisa mengisi dari kekosongan jiwa anak-anak kita? 1, dan alhamdulillah hadir di sini, pendampingan yang intensif oleh ayah-ayah mereka. Saya ucapkan Masya Allah, selamat buat para ayah yang hadir pada majelis ini hari menjadi sebuah hidayah. Ternyata banyak anak-anak remaja yang tumbuh seorang besar, badannya seorang penuh dengan nutrisi, tapi miskin jiwa yang penuh dengan kebaikan. Karena apa? Selama perjalanan hidup sampai di usia remajanya, kosong akan kemasukan ayah-ayah. Kata ibu tuh, Pak dengerin gitu. Makanya jangan ngaji, mama aja, papa juga ngaji. Tapi nanti ada tuh bagian ibu-ibu ya, sabar. Ini bapaknya dulu ya, Pak. Gitu. Jadi adil lah gitu ya. Perannya di mana-mana saja. Itu Bapak Ibu mengenai masker
deprivation. Ini saya sampai jam berapa Pak? Panitia sampai jam berapa? Setengah 11. Ya? 90 menit. Udah berapa? Saya bicara udah lebih 30 menit ini. Sampai jam 11 ya. Ya, mohon diingatkan Bapak sekalian kalau lewat gitu ya. Takutnya keasikan bicara. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kenapa terjadi sebuah kekosongan jiwa? Saya juga menyadari sebagai ayah dari 4 orang anak. Dan posisi saya anak yang dimana jedanya nggak terlalu jauh. Per 2 tahun. Yang tantangannya adalah bagaimana anak-anak ini, anak-anak saya pribadi itu di mana fase dari pra-remaja menuju remajanya. Saya ingin mengatakan di bawah sini memang sangat sulit Pak, rumit gitu. Sehingga kadang-kadang logika itu terkalahkan dengan emosi ketika kita ingin mengantarkan anak-anak kita kepada kebaikan. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya terburu-buru ingin menghadirkan kebaikan di anak-anak saya. Sehingga logikanya nggak main, pakainya cepat. Kamu nggak tahu dalilnya, kamu nggak tahu ayat-ayatnya. Allah bilang begini, sunnahnya bilang begini. Ketika yang terjadi adalah tidak ada yang namanya tadarus atau bertahap dan perlahan demi perlahan, maka bentukan yang diinginkan terhadap kebaikan anak kita bukan menjadi kebaikan, tapi justru menjadi keburukan-keburukan yang besar. Contohnya apa Bapak sekarang? Ini perhatikan baik-baik. Ini kejadian nyata di Surabaya. Seorang praktisi parenting di-hire untuk membuat satu kegiatan selama setahun untuk sekolah tersebut harusnya. Ketika konsultan ini hadir di Surabaya, dia memberikan challenge kepada pihak sekolah. Kepala sekolah tolong kumpulkan semua guru dan semua staf kita kumpulkan. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan challenge. Bisakah satu hari semua anak-anak yang sekolah di sini tidak dihimbau untuk sholat berjamaah? Mereka diskusi sebentar dan bisa Pak Ustaz. Dan tentukan sekarang juga harinya hari apa. Mereka berdiskusi langsung dan langsung tentukan. Baik Ustaz, insya Allah mulai Rabu besok tidak ada himbauan untuk sholat secara berjamaah. Baik, nanti paginya diumumkan. Siap. Hari Rabu menjelang dan kepala sekolah mengambil mic, suara pengeras dikeraskan ke ruang-ruang kelas dan langsung menghimbau kepala sekolah. Anak-anak, untuk setiap hari Rabu, maka kalian diberikan kebebasan untuk memilih mau sholat berjamaah silakan, mau tidak juga diperbolehkan. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Apa respon anak-anak ketika itu? Apa Bang? Mereka melompat kegirangan. Dan itu anak SMP. Ketika tidak dihimbau untuk melakukan ketaatan secara berjamaah di masjidnya, mereka senang. Ini ada apa Bapak Ibu sekalian? Sehingga satu pekan khawatir pihak sekolah. Pekan kedua mengkhawatirkan. Perjalanan selama 3 bulan, pada saat diuji, anak-anaknya itu sulit untuk memastikan mereka mau tergerak ikut jamaah di hari Rabu yang tanpa pada saat itu. Jadi setiap hari Rabu hanya staf, kepala sekolah dan kru-krunya saja yang sholat jamaah. Anak-anaknya main-main larian, nanti satu masuk, nanti keluar lagi. Gak ada yang mau sholat, nanti ada jam 1 sama 2 setengah. Seperti itu kondisi. Sehingga bisa disimpulkan, ternyata ini menjadi sebuah kendala besar. Yang terjadi adalah selama ini kita sebagai orang tua kurang memahami bahwasanya aktivitas ketaatan kepada Allah itu hanya sekedar penanaman kebiasaan. Saya berpendapat, kita boleh berbeda pendapat, ayah bunda. Saya termasuk orang-orang yang tidak mencepatkan bahwa ketaatan itu sebuah kebiasaan. Dengan melihat kenyataan dan fakta-fakta di lapangan yang ada, sebagaimana tadi narasi menarik yang disampaikan oleh MC kita, dan di kota-kota besar sekarang terjadi yang namanya fenomena anak yang hilang. Apa anak yang hilang ayah bunda? Anak yang hilang adalah pengaduan orang tua terhadap anaknya kepada ustadz-ustadz yang mereka mengatakan, Ustadz, anakku hari ini tidak seperti anakku yang dulu. Dulu anakku Ustadz 5 juz Ustadz. Sekarang ketika dia masuk ke SMA konvensional, jangankan 1 juz, surat juz 30 aja sudah sedikit yang dia hafal Ustadz. Ada lagi yang mengatakan, Ustadz,
Masya Allah, waktu di pesantren anak kami itu rajin ketika pulang itu ke masjid. Sebelum azan yang berkumandang, bahkan dia yang mengumandangkan azan, Ustaz. Tapi ketika yang terjadi sekarang, sudah nggak di pesantren lagi, jangankan azan, sholatnya aja nggak di masjid, Ustaz. Berubah secara signifikan dan terlihat bahwasanya ketaatan-ketaatan yang nampak sebelumnya itu hanya sekedar nilai-nilai parameter akademik yang harus mereka penuhi. Setelah telah terpenuhi, mereka tinggalkan dengan mudah. Mungkin ayah bunda mengalami hal seperti itu. Ketika pulang ke rumah, kebiasaan-kebiasaan pesantren agak sulit kita lihat gitu ya. Ketika ketemu gadget gitu, waktu gadget dengan waktu Qurannya lebih banyak mana Pak Bu? Lebih banyak gadgetnya. Habis waktu mereka dengan gadget-gadgetnya. Kenapa bisa demikian? Sehingga ini menjadi sebuah permasalahan tentang kekosongan jiwa tadi, karena banyak orang tua yang hanya sekedar physical closeness. Ketika kumpul hanya kumpul fisik, tapi tidak ada attachment, tidak ada sentuhan jiwa, tidak ada getaran-getaran cinta, tidak ada bahasa-bahasa kasih sayang yang mampu dirasakan oleh anak-anak mereka. Dan orang tua nggak peka. Mereka berpikir, ayo kita jalan-jalan, ayo kita makan bareng, seolah-olah permasalahan itu sudah kelar. Tapi ternyata itu hanya sekedar physical closeness. Akhirnya ada film baru nih, Avatar nih, yang seri selanjutnya kita nonton bareng nih. Duduk mereka bareng bersebelah-sebelahan, tapi hanya sekedar physical closeness, hanya fisik doang yang dekat-dekat, tapi emosi mereka tidak dekat. Mengapa demikian? Karena memang kita nggak tahu ilmunya. Kita hanya bilang, oh saya dulu dengan anak saya sudah urusan saya selesai. Nggak begitu ayah bunda. Ada sebuah upaya keras bagaimana hadirnya kita di situ, tergetarlah hati anak-anak kita untuk inilah di mana ayah dan bunda betul-betul memberikan curahan kasih sayangnya kepada saya luar biasa. Salah satu contoh menarik Bapak Ibu ketika cerita tentang Nabi Yusuf. Kita semua ingat kisahnya sama-sama ketika Nabi Yusuf ingin diajar melakukan perbuatan yang tidak bagus ya, perbuatan mesum. Itu digambarkan dalam surat Yusuf itu, Zulaikha sebagian ahli tafsir mengatakan nama dari perempuan itu sudah mengunci pintunya, jendelanya sudah ditutup dan kuncinya dilempar. Sampai dikatakan oleh Zulaikha, tidak ada jalan keluar bagimu wahai Yusuf. Engkau mau kemana sih? Dan dikatakan Yusuf pun juga punya kecenderungan untuk melakukan perbuatan jelek itu. Tapi Allah berikan burhan, Allah berikan petunjuk, sehingga petunjuk itu yang menjadikan Yusuf meronta-ronta dan berani dengan cepat meninggalkan keburukan besar itu. Ayah bunda, perhatikan. Kita hanya memahami cerita ini sampai di sini. Yusuf mampu menggeser dirinya dari kemaksiatan besar. Para ahli tafsir berbeda pendapat apa yang menggerakkan Yusuf sehingga dia mampu menjauhkan dirinya dari keburukan-keburukan itu. Ada dua pendapat yang populer. Pendapat yang pertama adalah di dinding Nabi Yusuf melihat kalimat wala taqrabuz zina, dan jangan engkau dekati zina. Allah langsung tampakkan cahaya itu dan menjadikan Yusuf takut dan Yusuf menghindari perbuatan jelek itu. Pendapat yang populer yang kedua, nah ini Masya Allah bisa kita tiru ayat muda. Nabi Yusuf melihat jelas nampak wajah ayahnya, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Mengapa bisa demikian? Getaran hati dan cinta Nabi Yakub yang diekspresikan kepada Nabi Yusuf itu begitu keras terhadap Yusuf. Sehingga menghadap orang tua itu walaupun jauh di mana dia berada, orang tua dimanapun tetap dirinya melakukan ketaatan. Karena kenapa? Menghargai kecintaan dan ketulusan dari pengasuhan ayah dan bundanya. Dan itu harus ditanamkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf merasakan dahsyat cinta dari seorang ayah kepada anaknya. Sehingga pada saat ingin melakukan sebuah keburukan, berasa langsung untuk tidak, aku malu dengan ayahku, aku malu dengan ibuku, aku nggak mau mereka kecewa. Nah, ini ada cerita yang buat teman-teman saya ini agak aneh lah gitu ya. Agak anehnya gini Pak, seorang ibu menyampaikan kebanggaannya kepada seorang ustaz. Alhamdulillah Ustaz, setiap saya telepon anak saya di kampus, saya selalu tanyakan udah sholat atau belum gitu. Lalu ditanya sama Ustaz ini, memang anak ibu udah semester berapa?
sudah mau selesai Ustaz. Dan ibu masih nanya, udah sholat atau belum? Memang salah Ustaz. Atau sebenarnya nggak salah. Cuma ibu pikir deh, masa udah semester 8, semester akhir, ibu masih nanyakan, nah udah sholat atau belum? Itu sebuah pertanyaan yang semestinya ditanyakan untuk anak-anak usia 7 tahun. Kenapa ibu tetap masih menanyakan? Berarti ada masalah terhadap anak ibu. Ketaatannya bukan karena ketaatan sadar dan akidah yang kuat, tapi karena ketakutan dan yang sifatnya normatif yang kau ditanam sama orang tuanya sebagai kebiasaan tadi. Sehingga saya menjadi kelompok-kelompok yang taat itu bukan hasil kebiasaan, Pak. Itu benar. Taat itu hasil penanaman keimanan yang luar biasa. Dari siapa? Dari orang terdekatnya, dari ayah dan ibunya. Karena kenapa? Kalau taat itu hasil dari kebiasaan, kebiasaan akan bisa digantikan dengan kebiasaan yang baru. Sebagaimana teori Ivan Pavlov ketika menguji seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ketika diberikan daging, dan ketika terus diberikan daging maka si anjing ini terus menjulurkan lidahnya. Ketika diberikan lonceng tanpa diberikan daging, akhirnya dengan mendengar lonceng itu anjing itu menjulurkan lidahnya otomatis karena dibentuk dengan kebiasaan. Tapi ketika ditinggalkan lagi loncengnya nggak dibunyiin beberapa bulan demikian, anjingnya lupa kalau mendengarkan lonceng itu harus menjulurkan lidahnya. Ini tentang teori kebiasaan. Sehingga kalau kita akan berbicara tentang kebiasaan, maka kalau sudah tidak dibiasakan, maka nanti tidak taat lagi anak kita. Sehingga kita punya pemahaman hari ini bahwasanya taat itu bukan sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan sering dipraktekkan di instansi pendidikan keagamaan, pesantren, IT, yang kita berharap dengan menitipkan anak kita di situ, alhamdulillah anak saya soleh. Enggak begitu. Harus ada upaya yang keras dari kita untuk menanamkan kebaikan di dalam diri mereka. Nah, sehingga perlu ada namanya attachment. Nah, ada 3 yang patut saya sampaikan hari ini, yang ini menjadi salah satu menjadi hadiah buat ayah bunda ya. Kalau yang sudah pernah mendengarkan jadi penguatan, bagi yang belum jadikan ilmu baru ya. Berhubung dengan fitrah anak-anak kita berhubungan. Kalau ibarat anak kita itu seperti bola, maka saya ingin memberikan ilustrasi ada 3 bola terhadap kondisi psikologis anak-anak kita. Tolong ayah bunda ikut saya ya, biar tak lupa. Yang pertama bola kaca. Yang pertama apa ayah bunda? Bola kaca. Yang kedua bola besi. Apa yang kedua? Yang ketiga bola karet. Apa yang ketiga? Oke, kita ulang. Yang pertama bola apa tadi? Bola kaca. Yang kedua bola apa? Bola besi. Yang ketiga bola karet. Ayo kita beda-bedakan. Ketika kita bicara bola kaca yang bunda, bola kaca adalah di mana bola ketika jatuh hancur berkeping-keping. Ketika ada anak kita yang memiliki karakter seperti bola kaca ini, maka mereka adalah orang-orang yang pada saat dihadapkan dengan kesulitan, musibah, mereka gampang menyerah. Memiliki kemampuan yang lumpuh dalam kehidupan. Adversity quotient-nya itu lemah. Adversity quotient itu kemampuan daya tarung menghadapi kerumitan-kerumitan hidup, gampang kena. Lalu juga di sisi lain, mereka cemas, gak pede, tidak aman dikarenakan sering mengeluh karena orang tuanya membesarkan dengan cara kemudahan. Diberikan kemudahan, maka jadilah seperti bola kaca. Gampang rusak, gampang hancur, dan gampang roboh. Ini pengalaman waktu saya mendampingi Ustadz yang meruqyah anak ONJ, Pak. Anak ONJ di ruqyah perempuan. Datang ke rumahnya, Ustadz tolong ruqyah anak saya, kayaknya gangguan sihir. Dilihat, oh ternyata nggak gangguan, jadi saya membenturkan kepalanya Pak ke dinding gitu. Sampai kadang-kadang melukai dirinya sendiri. Diajak ngomong nggak bisa. Kenapa begini Bu? Ternyata ketika ditanya awal mulanya, dia memasuki fakultas yang dia nggak suka. Intervensi untuk belajar di jurusan itu bukan karena keinginannya, tapi keinginan orang tuanya. Jadi orang tuanya mendominasi.
Ketika dia mendapati sesuatu yang tidak sesuai, maka akhirnya ya lemah, gampang rapuh. Ayo tidak bayangkan bagaimana anak yang tiga bola kaca ketika mereka membangun sebuah rumah tangga. Yang banyak buku-buku seminar-seminar pranikah itu menggambarkan betapa indahnya anak muda rumah tangga itu, betapa indahnya bahtera rumah tangga itu. Padahal keindahan yang dibuat narasi-narasi tidak seindah kenyataannya. Lalu bagaimana kalau anak-anak kita memiliki tipe-tipe bola kaca menghadapi kerumitan-kerumitan rumah tangga? Itu yang terjadi anak-anak kita sekarang itu ketika ya anak-anak milenial Bu, ketika punya masalah dikit, jadi kita cerai aja deh. Gampang mau kata cerai. Dan di TV-TV yang baru menikah sekitar berapa bulan sudah cerai. Dan viral karena memang ya beliau YouTuber, beliau memang tokoh sosial media yang gampang diakses dan dunia per entertainment itu menyoroti mereka. Nah ini mengenai tipe yang pertama bola kaca. Yang kedua bola besi. Yang kedua apa yang mudah? Bola besi. Bola besi ini ketika jatuh dia merusak dan menyakiti. Egois. Suka memberikan hukuman kepada orang yang lain. Kamu salah, kamu nggak benar, kamu yang ini. Sulit untuk introspeksi, sulit untuk memuhasabah. Jadi ada nanti anak-anak yang gayanya begini, ketika dia terbuka, ketika dia punya masalah, ketika dia punya musibah, kerjaan itu merusak dan bagaimana bola besi, ketika jatuh kena keramiknya yang pecah. Jatuh, dia melukai dan menyakiti. Ada cerita dari teman masuk soal anak SD kelas 5 itu kalau marah kursi diangkat dilempar ke jendela sekolah, meja dipatang dua. Ketika ditegur dia makin mau dan dia bilang ya sudah hitung saja nanti biar ayah saya yang bayar. Ini kira-kira apa yang menyebabkan mereka demikian ayah bunda? Senangnya menyalahkan, sebenarnya anak ini dia mengalami rapuh di dalam. Kenapa rapuh di dalam? Karena sering diabaikan, gak pernah mau didengerin oleh ayahnya tentang keluhan-keluhan. Sehingga ayah bunda, kalau anak kita keluh, pastikan kita hadir di dalamnya. Nah, yang ketiga, tadi bola apa Bu? Bola karet. Bola karet seperti apa? Nanti saya cerita di akhir. Saya mau tanya dulu, ini sudah ada gambaran bola kaca sama bola besi. Kalau saya tanya ke ayah bunda, kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab membuat mereka menjadi kaca dan besi? Siapa? Orang tua. Sepakat ya? Sepakat. Kita semua punya peran yang sangat luar biasa terhadap anak kita mau jadi bola seperti apa. Sehingga di sini ada kurang lebih tantangan yang dihadapi sama orang tua, kurang lebih ada 9 saya tulis. Semoga bisa kesampaian semua saya sampaikan ya. Jadi ada 9 tantangan yang dihadapi oleh orang tua sehingga menjadikan mereka itu berpotensi menghadirkan apakah anaknya bola kaca, bola besi atau bola karet. Sampai sekarang kita muhasabah juga ayah bunda, anak saya yang mana ya? Anak saya terkategorikan yang mana ya? Nah sebelum itu kurang lebih ada kurang lebih 9 tantangan yang dihadapi orang tua. Dan saya mau kita semua konsentrasi di sini. Yang pertama tantangannya kenapa terjadi ketiga bola ini? Apa dasarnya? Dasarnya ada 9 ya bunda. Yang pertama orang tua yang miskin ilmu. Orang tua yang miskin ilmu. Kita hanya belajar ilmu-ilmu yang sifatnya yang kita butuhkan atau yang mungkin yang wajib. Dulu ketika kita S1 sarjana ekonomi, yang karena kita memang ingin dapat sarjana ekonomi, kita belajar tentang ekonomi itu. Tapi tidak mempelajari bagaimana ilmu-ilmu yang lain. Nah apalagi hari ini dengan pergerakan era digital yang sangat signifikan, kita nggak membekali ilmu bagaimana menjadi orang tua yang ramah terhadap digital dan bagaimana mampu mengkondisikan anak-anaknya agar tidak terlibat aktivitas yang mengerikan terhadap gerakan digital itu. Contoh misalkan anak-anak muda sekarang mudah saja Pak mendownload Tinder, WeChat yang itu aplikasi untuk bertransaksi seksual tanpa berbayar.
sama-sama suka, mereka mampu melakukan hubungan perzinahan dimanapun mereka mau tanpa bayar. Dan mudah untuk mengakses itu. Terus kita masih aja miskin ilmu gitu, nggak mengenrich, nggak memperkaya, kita harus apa gitu. Jadi mengatakan dulu saya seperti ini kan sama ibu dan bapak saya. Nah sekarang saatnya saya mentransfer ke ini. Bapak ibu, zamannya berbeda. Beda anak kita sekarang dengan kita kecil dulu beda gitu. Kita dulu mainnya dingdong. Bapak ada tau dingdong Pak gitu. Dingdong Sega Atari gitu. Sekarang udah nggak kepake game konsol gitu. Sekarang mereka mainnya game Battle Royale. Game Battle Royale itu ratusan orang bisa main, kumpul beberapa kelompok dan mereka berperang satu dengan yang lain seperti gaya-gaya seperti Free Fire atau PUBG misalkan. Itu gaya game Battle Royale. Yang luar biasanya mereka bisa berkomunikasi dengan headset mereka dan ngomongnya pasuk asal-asalan. Ada keluhan sahabat saya kepala sekolah di Riau mengeluhkan anaknya ini kelas 2 SD itu ngomongnya tuh kotor luar biasa gitu. Gaya-gaya anak tongkrongan. Kita tanya, kamu dapat dari mana? Ini main game online gabung dengan kelompok-kelompok itu. Kan kalau gitu kan kita dipasang-pasangkan tanpa janji juga bisa. Kita ketemu dengan kelompok ini jadi satu. Ketika kita salah, itu bahasanya mengerikan itu pemujatan itu. Terus kita diem dengan kondisi seperti ini akhirnya. Nah sehingga miskin ilmu. Yang kedua tantangan bagi kita adalah kenapa terjadi 3 bola ini? Karena kita lemah narasi. Lemah narasi. Apa maksud lemah narasi? Saya mau tanya Bapak Ibu di sini yang pernah nggak ditanya sama anaknya, ayah, Umi, kenapa saya di pesantrenkan? Pernah nggak ada ditanya seperti itu? Ada Pak? Bapak ya Pak? Bapak jawabnya kenapa? Mohon maaf Pak, kenapa saya di pesantrenkan? Kenapa nggak seperti anak-anak yang di sekolah umum? Bapak itu jawabnya gimana Pak? Biar kita belajar sama-sama. Saya tujuannya masih pendidikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Karena diri kita orang tua nggak terbatas kemampuannya. Itu ya Pak ya. Ibu punya pengalaman yang beda ketika anak tanya, Umi, kenapa sih pesantren ini? Saya pengen tuh anak yang main di sekolah yang biasa gitu. Bisa tiap hari ketemu sama Umi, ketemu sama Adi, nggak perlu nginep-nginep bertahun-tahun lamanya gitu. Ada Bu punya pengalaman? Oh, alhamdulillah, ini luar biasa gitu. Alhamdulillah itu. Iya, masya Allah. Pak Bu, seringkali kita tidak bisa menjelaskan kebaikan-kebaikan karena kenapa? Kita lemah narasi, nggak bisa ngejelasin. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa? Tadi poin pertama kita lemah ilmu. Ketika kita punya ilmu, kita bangun dengan narasi yang bagus, insya Allah mereka akan paham. Saya sering kasih ilustrasi sama guru saya itu menarik. Langit kita terlalu tinggi, pesawat kita terbang terlalu rendah. Lalu bagaimana menaikkan pesawat ini dengan menurunkan langit? Tidak. Langit itu sejatinya nggak bisa ditentukan. Dia tetap berdiri di atas. Sehingga pesawatlah yang butuh dinaikkan. Dan cara menaikkan pesawat ada dengan narasi-narasi yang membuka hati seseorang. Narasi-narasi yang penuh dengan berdaya. Narasi-narasi penuh dengan sentuhan jiwa. Sehingga pesawat bisa menaik melesat kilat menembus batasan langit. Langit itu ada tujuan akhirat kita. Sedangkan pesawat itu adalah perjalanan kita bersama anak kita. Seringkali kita sulit mengangkat untuk tujuan akhirat karena kenapa? Lemahnya narasi yang kita punya ayah bunda. Kita nggak bisa buat narasi-narasi yang bagus menjelaskan kebaikan-kebaikan yang datangnya dari langit. Bukankah Quran, Sunnah itu sumber kebaikan? Tapi karena lemah narasinya kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Sehingga ketika anak kita berjumpa dengan syariat langsung bermusuhan. Dan ini terjadi di Jakarta. Lulusan pesantren, 2 tahun kuliah di tempat konvensional, pulang-pulang minta izin sama ayah bundanya. Pak, Ma, hari ini saya izin untuk melepaskan jilbab saya. Dan yang kedua, hari ini juga saya juga menyatakan saya bukan seorang muslimah lagi. Bermusuhan dengan syariatnya Allah dan diproklamirkan di tengah keluarganya dan bangga betul dengan apa yang dia pilih. Subhanallah. Kenapa bisa demikian? Karena kita lemah narasi. Anak hanya dititipkan dengan instansi-instansi yang kita berharap solehnya dari situ. Nggak bisa ya bukan.
Itu ikhtiar kita. Ketika mereka pulang, bangun narasi-narasi yang terbaik sehingga mereka memahami, oh kenapa saya harus menggunakan jilbab, oh kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu. Sekarang yang sedang berkembang itu kan yang free thinkers yang mengajarkan anak-anak kita misalkan free child gitu. Nanti ketika kita menikah nggak perlu punya anak atau misalkan yang penting baik aja lah gitu, nggak perlu ada agama, yang penting hidup kita sudah baik pun juga udah cukup. Dan ini sedang menjadi satu yang nge-hits di anak-anak muda kita sekarang ya gitu. Yang penting baik gitu, yang penting baik. Ya udah nggak usah ngurusin hidup orang, yang penting kita baik-baik aja gitu. Lu nggak usah ribet-ribet urusin orang, lu nggak usah maki-maki orang, kita jadi baik aja lah. Lalu yang selanjutnya memunculkan overparenting pandemic gitu. Di pandemik ini ternyata yang berbahaya bukan COVID Pak Bu, tapi lebih kepada overparentingnya. Ketika berbicara overparenting, maka yang terjadi adalah semua kebutuhan anak kita itu kita penuhi. Bahkan sampai kerja sekolah mereka kita kerjain. Punya pengalaman nggak Ibu? PR nggak dikerjain gitu kan, karena anak kita malas karena nggak sekolah kita kerjain gitu ya. Nanti nggak enak, harus dikumpulin, kamu harus kerjain. Ya sudah, kamu aja yang kerjain. Overparenting. Hanya karena anak kita nggak ingin mendapatkan kesalahan. Overprotective. Sehingga menjadi anak-anak generasi bola kaca yang lemah. Nggak biasa dihadapkan dengan tantangan dan kesulitan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang rapuh. Nah, ketika sudah muncul overparenting, maka dari sini akan muncul yang namanya aircraft controller. Jadi saya mengontrol kehidupan kalian semuanya. Kalau Bapak Ibu lihat bandara, setiap pesawat mau mendarat, itu kan ada menara sendiri ya, menara sendiri. Itu dia yang menentukan kapan pilot mau mendaratkan atau muter dulu, jangan mendarat dulu. Si pilot Pak, Bu, udah pengalaman puluhan ribu jam, itu tetap nurut sama air traffic controller. Tidak ada komunikasi, nggak boleh nyela, pokoknya lu nurut apa kata gue. Boleh mendarat belum? Ya dia masih muter motor dulu. Udah belum, udah di situ. Mendarat sekarang dia mendarat. Air traffic controller, dan ini kejadian. Ada beberapa teman-teman yang ketika ingin proses pernikahan, dominasi orang tua itu luar biasa banget. Saya nanti mau gedungnya begini, tatanannya begini, kursinya tolong dirapikan seperti ini, nanti aturan mobil begini ya. Anaknya bingung, ya kok begini? Sampai begitu. Di Jakarta Selatan, salah satu binaan saya cukup lama, sampai menikahnya itu dipilihkan oleh orang tuanya, yang sebetulnya dia tidak cinta. Walaupun memang cinta itu bisa dibangkitkan dalam perjalanan. Tapi ini menjadi pembelajaran saya. Sudah perjalanan kurang lebih setahun, dia sering curhat, pengennya bisa selesai. Ustaz, saya pengen aja selesai aja Ustaz. Karena pengen saya nggak cinta Ustaz. Lah, kamu kenapa itu? Karena nggak enak, bahasanya nggak enak sama orang tua. Udah diskusikan belum sama orang tua? Nggak berani Ustaz, kenapa nggak enak? Nggak enak. Ya ini menghadirkan generasi yang lemah ketika ada orang yang menjadi traffic controller. Terakhir, karena waktunya juga sudah mendekati injury time, ini setelahnya masih banyak. Saya terakhir jelasin ini bola yang belum dijelaskan tadi ya Pak. Yang pertama bola apa tadi? Bola kaca, yang kedua bola besi, yang ketiga bola karet. Ketika jatuh, dia memantul lebih tinggi. Anak-anak inilah anak-anak ideal di masa depannya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka dibangun rasa percaya dirinya. Mereka dibangun dirinya adalah yang paling berharga. Perlahan-lahan diberikan tantangan dan dibiarkan, sehingga ayah, ibu menjadi pendamping pada saat kapan saatnya terlibat, kapan saatnya dilepaskan. Mungkin pengalaman yang menarik ketika berjalan seperti itulah, membangun sebuah bola kaca. Pertama kita mendampingi, ketika sudah pulang kita akan melepaskan dan anak kita bisa berjalan. Ataupun juga ketika kita mendampingi ketika anak-anak kita belajar sepeda. Nah disinilah yang menjadi menarik ketika ingin menghadirkan anak-anak menjadi bola karet, yang berharap ketika nanti di masa dewasanya mereka siap memahami keadaan, menerima keadaan itu, dan terus berani melanjutkan perjalanan kehidupannya yang benar. Jadi saya
Saya sama dia beda. Dia anak orang kaya, bisa kuliah dimanapun dia mau. Saya terakhir dari golongan orang tua yang biasa-biasa saja, yang nggak bisa membiarkan saya sekolah di tingkat yang tinggi. Dia menerima, ridho dengan tetapan itu. Oke, saya ridho. Dan dari sinilah saya harus melompat lebih tinggi untuk menjadi sebuah inspirasi untuk orang banyak. Bahwasanya saya orang biasa bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Inilah gaya-gaya anak tipe bola karet. Ketika jatuh memantul ini dan menjadi inspirasi. Dan anak-anak seperti ini memang butuh didampingi, diarahkan, dan ditemani. Jadikan tempat sebuah diskusi sehingga mental bola karetnya akan tumbuh berkembang menjadi kuat ayah bunda. Sehingga jangan sampai ini ada cerita sebagai penutup akhir kajian kita. Seorang santriwati di kelas 2 SMP kalau nggak salah berdiskusi serius dengan saya. Ustaz, saya mau curhat dengan Ustaz. Oke, silakan. Saya bilang, saya minta pendapat Ustaz tentang diri saya. Saya ini suka self-harassment Ustaz, melukai diri saya sendiri. Kamu ngapain ya? Saya melakukan hal-hal yang saya juga bingung kenapa saya berani melakukan. Jadi ini anak, kalau disuruh ke pesantren dia nggak mau. Jadi untuk bisa dia pulang ke pesantren ke rumah bu, itu dia melakukan hal-hal yang mengerikan. Saya tanya, emang kamu udah melakukan apa aja? Ustaz tahu Panadol, gak apa-apa ya bu, Pak, nyebut merah dikit gitu ya, walaupun bukan endorse gitu ya. Ustaz tahu Panadol? Tahu. Itu satu strip Ustaz, saya minum Ustaz. Langsung panas, kejak-kejak. Kamu ngapain? Biar saya pulang. Izin sama mobil, dia pulang ke rumah. Kenapa begitu saya nggak mau di pesantren Ustaz? Terus apa yang pernah lebih ekstrim yang pernah kamu lakukan lain? Ustaz tahu gunting kuku? Tahu yang ada agak kayak pisau itu bu ya? Jadi itu yang buat ketikannya. Saking saya pengen pulang ya Ustaz, itu tangan saya sampai berdarah semua. Dan saya kasih tahu itu guru-guru Ustaz ada di pesantren. Supaya kenapa? Supaya saya bisa pulang. Ramadan kemarin terjadi peristiwa juga mengerikan. Ibunya langsung cerita sama saya, Ustaz, tadi jam 3, alhamdulillah saya bangun Ustaz. Kalau nggak tahu anak saya jadi apa. Besoknya anak ini mau pesantren, anak yang sama ya Pak. Karena dia udah tahu mau dibawa ke pesantren, ayahnya dokter. Itu ada obat keras. Itu diminum sampai habis dan tiba-tiba pingsan, nggak sadarkan diri dan mulutnya sampai berbusa. Alhamdulillah saya bangun Ustaz, sehingga saya bangunkan suami bisa langsung melakukan pertolongan pertama agar anak saya selamat. Subhanallah, luar biasa sampai sebegininya. Terus akhirnya untuk menutup diskusi saya bilang begini, Kak, Kak, kalau seandainya ayah bunda kamu termaksa kamu ke pesantren, kamu sudah memikirkan apa? Ini perempuan Pak, Bu, dia mikir begini, kalau hari ini juga saya dibawa ke pesantren, nanti di jalan tol saya akan buka pintu dan saya akan lompat di tengah jalan tol. Ini satu ekspresi dari orang yang sulit untuk kita bayangkan kok bisa demikian. Menjadi sebuah PR bagi kita, kenapa kok begitu membenamkan kebaikan-kebaikan. Nah, sehingga 2 dan ketiga bola ini menjadi sebuah semangat bagi kita bagaimana agar anak-anak kita itu mendapatkan arah hidup yang ideal dan fitrah itu tetap terjaga dengan beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita eksplorasi dalam diskusi-diskusi kita ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di slide yang ke-11 dari slide ke-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.